Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa, alladzi qaddara fa hada, alladzi amata wa ahya, alladzi adhaka wa abka. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam dilimpahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kajian pagi ini kajian letterlek opo derek dawuh, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan, langsung jadi menyangkut tentang kiamat, menyangkut tentang perkara gaib. Itu tidak, hadisnya harus sahih, tidak boleh nambah cerita. Bahaya kalau cerita-cerita ini buatan dan dijadikan keyakinan. Bahkan hadis ahad saja sebagian ulama nggak berani menggunakan tentang masalah keyakinan. Bahwa sebelum kita membicarakan tentang hari kiamat, kita kutip sebagian tanda yang terdekat dalam firman Allah, hal yang yanzuruna illa an ta'yamul malaikatu aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbika la yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam ila yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabla aw kasabat fi imaniha khairan qul muntaziru inna muntazirun. Sebelum bicara kiamat, ini tanda kiamat yang sudah dekat. Hal yang zuluna illa anta'yamul malaikat. Orang-orang kafir, mereka tidak mau beriman. Tidak ada yang dinantikan kecuali yang dinantikan apa? Yang dinantikan adalah datangnya malaikat pencabut nyawa. Atau yang mereka nantikan apa? Tanda-tanda kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, ketika tanda-tanda besar ini sudah datang, la yanfa'u nafsan imanuha, iman seseorang sudah nggak bisa diterima. Kalau tanda-tanda besar itu sudah datang, iman nggak bisa diterima, dan di situ masih ada kehidupan, ada kegiatan sosial, masih ada kehidupan. La yang fa'u nafsan iman walam takun amanat. Kalau dia sebelumnya tidak beriman, iman hari itu nggak diterima. Ini sama juga ketika dalam hal yang lain ya, itu innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima tobatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai pada pangkal tenggorokan. Kamu beriman, nyawa sudah pada pangkal tenggorokan, nggak diterima. Tobat nyawa pada pangkal tenggorokan, nggak diterima. Apa logikanya? Ini waktu ujian sudah habis. Hidup itu adalah apa? Alladzi biyadil mulku wa itu tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, ujian bagi kita. Kita itu diuji untuk satu, beriman atau tidak beriman, amal soleh ataupun tidak. Kalau namanya nyawa sudah pada pangkal tenggorokan, orang pasti yakin sudah. Yakinnya dia, imannya dia sudah tidak ada artinya. Sama juga yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Ketika tanda-tanda kiamat itu sudah datang, tanda besar sudah datang, iman seseorang tidak diterima. Yang sebelumnya tidak beriman nggak diterima. Sebelumnya nggak beramal, hari ini beramal nggak diterima. Dalam hadis Abu Hurairah an Abi Zur'ah, qala Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi sehingga
matahari terbit dari arah barat. Sebelumnya mengawali tidak terbit beberapa hari, kemudian terbit dari arah barat. Fa idza ra'ahan nas amana man amana alaiha fadzaka khina yang fa iman ulam takun amanat ya. Ketika matahari itu terbit dari arah barat, kok orang-orang pada beriman, iman mereka tidak diterima. Akhrajahu at-Tirmidzi. Jadi kalau tanda kiamat berupa terbitnya matahari dari arah barat, itu iman seseorang nggak bisa diterima, dan itu masih ada kehidupan. Orang sudah yakin janji Allah nyata, yakin kiamat itu ada, dan bahwa perlu diketahui bahwa iman kepada hal yang lain itu kadang-kadang fitriyah, fitrah. Iman manusia kepada Tuhan itu fitrah. Manusia itu semuanya, baik mereka itu Nasrani, Yahudi, Majusi, penyembah berhala, mereka iman kepada roh. Iman. Namanya Fir'aun yang dia mengaku Tuhan saja, di hati kecilnya dia iman kepada Tuhan. Buktinya ketika dia terdesak, dia punya tempat semedi untuk minta sesuatu, energi yang positif dari Tuhan. Itu fitrah. Tapi kalau iman kepada kamu akhirat, iman kepada kamu akhirat itu ya, ini satu-satunya. Maka setiap setiap janji-janji Allah, iman kamu akhirat itu juga satu-satunya. Iman kepada Allah dan iman kamu akhirat. Jadi terbitnya matahari dari arah barat itu banyak hadis-hadis sahih ya, dan juga didukung dengan Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, la taqumus sa'ah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha fa idza tala'at wa ra'ahan nas amanu ajma'un. Kiamat itu tidak akan terjadi sehingga matahari terbit dari arah barat. Kemudian kalau matahari sudah terbit dari arah barat, ya amanu ajma'un, semuanya pada beriman. Yang hari itu imannya sudah tidak bisa diterima. Kemudian prosesnya setelah terbit dari arah barat itu Yaumul Hasyr. Hasyr itu ada hasyr, umat manusia dikumpulkan, digiring dikumpulkan. Ada Yaumul Hasyr ba'dan nusyur. Ini hasyr itu dikumpulkan di sini. Qala Imam Ibnu Katsir ya, yuhsyarun nas ala salasi tara'iq. Manusia dikumpulkan ada dua kelompok, rohibin wa rohibin. Kelompok orang yang gembira suka, ada kelompok orang yang takut, ada orang yang sedang-sedang. Ya. Fahadi siyaqah tadullu ya. Ya. Jadi dalam riwayatnya Ahmad dan Imam Muslim, takhruju narun min qari'atin tasuqu aw tasrun nas tabitu mamhaisubatu. Nanti akan muncul api dari negeri Aden. Dalam riwayat yang lain muncul dari lautan Aden, dari arah timur ya, menggiring umat manusia ke arah barat. Ini belum kiamat, ini masih tanda kiamat, ada kehidupan, maksudnya belum hari kebangkitan ya. Jadi digiring begitu. Ada sahabat yang bertanya, kalau Rasul satakhruju narun min Hadramaut, akan muncul api dari negeri Hadramaut qabla yaumil qiyamah tahsurun nas,
api itu menggiring manusia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, kalau memang begitu Tuhan, apa perintah Tuhan kepada kami? Alaikum bisyam, aku tekankan kamu menempat di sana. Dari hadis ini ada beberapa perselisihan ulama, ya, kapan ini terjadi. Ternyata ketika ditarjih, ini ada yaumul hasyr, ini juga ada hari sebelum kiamat, setelah ada hasyr nanti setelah kebangkitan, kita dibangkitkan dari kubur, itu ada sendiri. Jadi hasyr seperti ini masih ada kehidupan sosial masih ada. Kalau yang di dalam ayat wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada, wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada, ini dimaksudkan dikumpulkannya umat manusia setelah kematian. Setelah dibangkitkan dari kubur, wa hasarnahum, aku kumpulkan umat manusia, falam nughadir minhum ahada, tidak ada seorang pun yang aku tinggalkan. Ini sudah hari kebangkitan. Tadi bangkit dari kubur. Kemudian perjalanan seterusnya adalah tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala itu tiga kali tiupan. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal Quran qad akhbaro, Quran menceritakan tiupan sangkakala itu 3 tahap. Tahap pertama nafkhatul faza, tiupan yang mengejutkan umat manusia pada mati, semuanya pada mati. Wa nufikha fis wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Wa yauma yunfakhu fis sur, ketika sangkakala ditiupkan, fa fazi'a, semuanya terkejut di sini mati. Semuanya makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Siapa di antara mereka? Penduduk surga yang sudah ada, juga malaikat-malaikat yang bertugas. Malaikat yang tidak punya tugas semuanya ikut dipanggil oleh Allah. Kemudian yang kedua diceritakan di dalam surat Az-Zumar. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah summa nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Sangkakala ditiupkan, penduduk langit dan bumi semuanya mati, kecuali orang-orang tertentu, orang yang dikecualikan Allah. Kemudian tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit. Hari kebangkitan, yaumun nusyur, dibangkitkan dari kubur. Dalam surat Az-Zumar yang ayat yang 68, ini jadi berapa jaraknya tiupan pertama dan kedua dan ketiga. Tiupan ini, antara tiupan Rasul menceritakan 40. Sahabat bertanya 40 hari, bulan ataupun tahun. Rasul tidak menjawab. 40. Kemudian apa yang dimaksud sangkakala? Dijelaskan kornun min nur, bentuknya seperti tanduk, ya. Yuj'alu fi arwahul khalaik, roh-roh makhluk itu berada di sana. Kampung arwah itu ketika yaumul barzah, sebelum ditiupkan, tempatnya di korno ini, di tempatnya di sangkakala ini, ya. Ada orang Badui datang kepada Rasul, tanya, "Masyur ya Rasul,
apa itu yang dimaksudkan sur ataupun sangkakala? Rasul menjawab qarnun yunfakhu fihi, bentuknya seperti tanduk, besarnya sebesarnya seluas jagat dan langit. Sama dengan yang dalam surat Yasin itu ya. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbim yansilun. Itu tiupan yang kedua. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbim yansilun. Dan sangkakala ditiupkan, tiba-tiba semuanya orang yang ada di kuburan sama tumbuh bangkit. Dalam riwayatnya Al-Baihaqi, innallaha lamma faragha min khalqis samawati, sungguh Allah ketika selesai penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan sur ini, sangkakala diciptakan, diberikan kepada malaikat Israfil. Allah menugaskan Israfil ketika itu, mulai jagat diciptakan ini, Israfil sudah meletakkan trompetnya ini pada mulutnya, dipegang sambil memandang ke langit sana, menantikan kapan ditiupkan. Jadi nabi-nabi yang Allah yang mereka tuh tahu, diberi kasyaf, diberi ngerti, bisa melihat kepada malaikat-malaikat seperti ini. Jadi nabi yang tahu malaikat Israfil yang sedang megang trompet ini betapa dahsyatnya, takut betul. Bayangkan andekan kita tahu besarnya trompet dan sudah dipegang, tinggal itu tuh. Maka Rasul kan mengatakan, lau ta'lamu nama a'lamu, andaikan kalian tahu apa yang kami tahu, kalian gak kuat. La dhakhiktum qalila wa la bakaitum katsira, kalian akan tersenyum sedikit, yang banyak menangisnya. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak tahu itu menguntungkan kita. Kadang-kadang barang zahir kita tuh banyak yang nggak tahu, tapi menyelamatkan kita, kadang-kadang menguntungkan kita. Wong tahu mobil itu kadang-kadang mesti kena paku, kena baut, gak ero. Perjalanan berhari-hari nggak terasa kita. Pamane roh yo stres. Ya. Kemudian tentang hari kiamat, dikatakan hari kiamat. Kenapa dikatakan hari kiamat atau juga disebut hari akhir? Karena berakhirnya dunia sudah ganti hari, maka dikatakan yaumul akhir. Meyakini, mengimani tentang Rob, tentang Tuhan itu umum manusia secara fitrah ya. Tapi kalau mengimani tentang kiamat itu banyak, atau kebanyakan umat manusia itu mengingkari. Kebanyakan manusia itu mengingkari. Bahkan kadang tidak mengingkari, tapi membuat konsep sendiri. Waspadalah, bicara tentang kiamat mereka dengan logika-logika ini nggak bisa diterima. Ini menyangkut harus Quran hadis yang sahih hadisnya. Maka seperti di YouTube itu kadang mengkupas ini, Saiful Makarim itu siapa itu? Itu sesat, itu sungguh sesat. Bab apapun dia sesat, logikanya enak, pengikutnya banyak. Ya. Sering orang-orang itu mengirimkan itu karena logikanya enak. Gak ngerti kalau ini sesat yang disampaikan. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu seorang nabi yang terakhir, dan nabi pun dalam menceritakan bu'istu wassa'ah hakadha, aku diutus dan kiamat begini jejer.
Kalau aku diutus kiamat berarti sebentar lagi tiba. Itu kata Rasul begitu. Ya. Kemudian tentang bukti dalil-dalil tentang kiamat, banyak Al-Quran menceritakan. Dan kenyataan, contoh ketika orang-orang Yahudi minta kepada Nabi Musa untuk arinallaha jahrotan, Tuhan Musa, aku beriman tapi tolong tampakkan Tuhan kepadamu. Allah murka. Fa'akhadzatkumus sha'iqah, mereka ditimpa sambaran petir sehingga pada mati semua. Ya, setelah mati semua, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah bangkitkan. Ini sudah mati dibangkitkan. Berarti kan ada hari kebangkitan manusia itu mati kemudian bangkit, itu hal yang mungkin. Mereka menolak seperti ini. Juga di zamannya Nabi Uzair. Nabi Uzair sendiri kan seorang yang mati dibangkitkan oleh Allah. Juga di zaman orang Yahudi, orang-orang yang keluar, yang Allah menceritakan di dalam surat Al-Baqarah, ya, alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahum mutu summa ahyahum. Orang-orang yang keluar dari kampungnya, mereka ribuan orang, tidak mau berjuang. Mereka keluar itu takut kematian. Justru Allah telah menimpakan kepada mereka itu mati, mutu, mereka mati semua. Summa ahyahum, kemudian Allah membangkitkan mereka semua. Ini dijadikan bukti bahwa kebangkitan itu bukan hal yang muhal, nyata betul. Dan bahwa hari kebangkitan, hari kiamat itu ada. Ini bahwa ciptaan Allah apapun itu penuh dengan hak, penuh dengan menunjukkan kebesaran keagungan Allah. Sampai Allah telah menciptakan seekor lalat ataupun nyamuk penuh dengan arti. Apalagi kita manusia, ini penuh dengan arti kehidupan kita. Sehingga Allah akan menceritakan begini, ya, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian itu punya anggapan aku ciptakan kalian itu hanya permainan? Tidak. Kita diciptakan ini untuk menghambakan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, beribadah. Kita dijamin di dunia mendapatkan fit dunia hasanah, beriman kita mati juga hasanah. Ini hak. Andaikan tidak ada hari kebangkitan, andaikan tidak ada kiamat, andaikan tidak ada surga dan neraka, hidup di dunia itu masih hampa. Urip ki piye to jan? Hampa. Hidup itu betul-betul berbobot. Karena apa? Ada akhirat. Ada balasan akhirat, baru kita merasakan hidup itu berbobot. Kalau hidup itu hanya di dunia, hampa. Coba, kenikmatan di dunia itu hanya seberapa hari dibanding susahnya. Ya. Jadi jelas kita harus yakin betul, iman betul tentang kampung akhirat. Dan ingat, iman kampung akhirat itu sebagai bagian daripada rukun iman. Iman kampung akhirat ini seharusnya menjadikan kita manusia akan rajin beramal. Rajin beramal, siap siaga, dan betul-betul menjadikan kita menjadi orang yang jujur. Menjadikan kita orang yang ikhlas. Seruan Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapapun orang yang masih mengharap rahmat Allah, silahkan lakukan amal-amal soleh. Kita melakukan amal soleh itu apa harapan kita? Harapan kita yaumul jaza, hari kiamat, kampung akhirat. Bukan harapan kita dunia, tidak. Dengan begini
Orang beramal tuh akan mudah ikhlas. Sulit orang itu ikhlas kalau tidak iman kampung akhirat. Orang itu ikhlas karena iman kampung akhirat sudah. Dan indahnya orang yang beriman kampung akhirat, dia berbuat dengan ikhlas, Allah melipat gandakan. Di dunia kita diberi kemudahan. Ini imbalan di dunia itu sudah cash. Apalagi nikmatnya nanti setelah ketika kita mati. Dan juga iman kampung akhirat ini menjadikan kita siap menghadapi tantangan kayak apapun. Seberat apapun demi akhirat kita siap. Seperti contoh yang Allah ceritakan tentang pasukan Jalut berhadapan dengan Tolut. Kelompoknya Tolut yang dipimpin Tolut bersama Nabi Uzair, Nabi Samuel, ya. Allah menceritakan falamma jawazahu walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana yawma bi Jalut wa junutihi qala alladzina dzunnu annahum mulaqu rabbihim qala alladzina dzunnu annahum mulaqu Allahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Jadi ketika pasukan orang beriman berhadapan dengan orang-orang kafir, kita merasakan kecil, nggak mampu menghadapi. Banyak di antara kita mengatakan la taqata lana yauma bi Jalut, tidak mungkin kita mampu berhadapan dengan Jalut. Itu orang yang setengah-setengah. Tapi orang yang beriman, qala alladzina dzunnuna annahum mulaqu kam min fi'atin, orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah, orang-orang yang yakin kampung akhirat, mereka yakin. Dia mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Banyak kelompok-kelompok yang kecil nyatanya bisa mengalahkan kelompok yang besar. Karena iman kampung akhirat, mundur ya mati, maju ya mati dalam benak pikiran. Iman kampung akhirat nggak apa-apa berangkat dan nyatanya diberi kemenangan. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang tidak iman kampung akhirat, orang-orang yang tidak iman tentang kampung akhirat, itu menjadikan mereka berbuat di dunia sewiyah-wiyah karena nggak takut balasan. Mereka melakukan kekufuran, kemaksiatan, kezaliman, kefasikan, fitnah dan sebagainya karena tidak beriman. Kalau orang beriman jangankan melakukan seperti ini, kita itu keliru ngomong, keliru jiwet sedikit kita merasakan sakit, Pak. Kita tertekan, saya berbuat dosa. Maka Rasul akan mengatakan seperti itu. Jadi idza sarratkum, ketika menyenangkan kepada kalian amal-amal soleh kalian, dan kita ketika menjadikan susah kalian amal buruk kalian, fa anta mu'min. Cirinya orang beriman itu kalau kita berbuat baik kita merasakan legowo, seneng, berbuat baik kita seneng. Dan ketika kita tuh mengalami kekeliruan salah, kita nggak enak. Itu sifatnya orang beriman. Lah orang yang tidak iman kampung akhirat, apa yang ukurannya? Dunia, jabatan, teman bolo, oleh bolo akeh, bondo, jabatan, itu yang dikejar. Dan nyatanya semua nol, titik akhirnya nol. Allah akan menceritakan innal ladzina la yarjuna liqa'ana warzu bil hayatid dunya wa ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum bima kasbima kanu yaksibun. Orang-orang yang tidak mengharap berjumpa dengan Allah, berarti orang yang mati ku entek, itu maksudnya. Orang yang tidak iman, banyak orang yang menganggap mati ku wis entek. Bar mati ya wis. Itu mereka begitu. Orang-orang seperti ini
dan mereka tuh hanya mencari kepuasan kehidupan dunia, dan mereka itu hanya mendapatkan ketenangan dunia. Mereka itu tempatnya adalah neraka. Maka dari itu Allah selalu menekankan kita untuk siap menghadapi kiamat. Seruan Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ayat ini ayat yang terakhir sebelum Rasul itu wafat, itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kalau dianukan biasanya ayat yang terakhir adalah al yauma akmaltu lakum, itu menyangkut risalah. Setelah haji wada pulang, turun idza ja'a nasrullah. Setelah itu turun lagi terakhir wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu mengingatkan kepada Rasul, tanda-tanda Rasul akan apa? Takutlah kalian semua menghadapi hari yang kalian nanti dikembalikan kepada Allah. Maka Rasul mengatakan begini, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu dengan api neraka, sekalipun hanya dengan sedekah satu kurma, sekalipun hanya sedekah seberapa. Ini artinya apa? Artinya kita menjalankan kesolehan itu mengharap muga-muga iki dadi ijole neraka. Aku ayan neraka dengan saya tolak dengan uang, ini enggak jadi neraka. Kita melakukan amal soleh ini semoga menjadi penyebab kita diselamatkan api neraka, maksudnya begitu. Jadi kita selalu berbuat soleh itu mengharap apa? Semoga kita diselamatkan api neraka. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Iman kampung akhirat ini artinya membenarkan semua apa yang terjadi setelah mati, mulai azab kubur, nikmat kubur. Yang kedua hari kebangkitan, hisab, mizan, pahala, siksa, surga, neraka, dan semuanya yang Allah mensifati tentang di dalam kiamat ini. Kiamat ini Allah menceritakan dalam Al-Quran itu aneka macam istilah, ada 22 istilah. Allah menyebutkan satu, disebutkan yaumul ba'si. Kadang dikatakan yaumul ba'si, kiamat itu. Kenapa dikatakan yaumul ba'si? Hari kebangkitan. Karena ketika sangkakala ditiupkan, roh manusia sudah dikembalikan kepada jasadnya. Jasad dikembalikan semula lebih sempurna, ada kehidupan, maka ini dibangkitkan kita. Dikatakan yaumul ba'si. Atau juga dalam Al-Quran disebutkan yaumul khuruj, hari keluar. Maksudnya apa? Li'an nafi, karena di hari kiamat itu kita dikeluarkan dari kubur, ada kehidupan baru. Dikatakan kiamat karena kebangkitan, bangkit. Dikatakan yaumuddin, maliki yaumuddin, karena hari itu hari pembalasan. Kita akan dibalas sesuai dengan amal kita. Yang kelima dikatakan yaumul fasl, hari putusan hukum. Kita sebelum surga neraka, masalah kita akan diselesaikan. Dalam riwayat yang lain Rasul kan menjelaskan begini, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Pertama kali manusia itu dihisab adalah sholatnya. Yang kedua, pertama kali kita akan dituntut apa? Tentang darah. Tentang hubungan sosial, tentang darah. Kita pernah melukai orang, memukul orang, membunuh orang, itu yang dikedepankan. Dikatakan yaumul fasl, hari putusan hukum. Dan ini putusan hukum itu semuanya, bukan hanya manusia, diputuskan nanti. Ya, antar binatang juga akan ada putusan. Dikatakan yaumul hasyr juga, karena di situ di tempat nanti akan dikumpulkan semuanya. Dikatakan yaumul jaza karena tempat balasan.
Dikatakan yaumul hisab, di situ tempat untuk kita dihisab. Ya banyak ya, dan kita lewati saja. Kemudian bicara tentang kematian. Muqaddimahnya kiamat adalah mati. Maka kematian itu disebut kiamat sughra. Kematian kita sendiri itu namanya kiamat sughra. Sudah kiamat kita kalau mati itu. Rasulnya kiamat sughra. Jadi kematian seorang itu dikatakan kiamat sughra. Ya. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan begini, ya, dikatakannya maksudnya apa? Liyastaidu, agar umat manusia itu siap siaga melakukan amal soleh dan kembali kepada Allah, ya, karena kematian itu titik terakhir dan setelah mati tidak ada kesempatan lagi. Disitulah Allah menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaikum khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatil maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas sholihin. Wahai orang beriman, jangan melupakan harta kalian, anak kalian, melupakan dari zikrullah. Siapapun orang yang melakukan ini, melupakan harta dan anak, melupakan dari zikrullah, itu adalah orang-orang yang rugi nanti. Infakkan harta yang kalian miliki sebelum kedatangan mati. Apa yang kita miliki hendaknya sebagian infakkan, karena harta yang milik kamu, harta yang sudah kita infakkan. Ma indakum yang fadu wa ma indawaibak, apa yang sudah kau titipkan di sisi Allah itu yang abadi, dan apa yang di tangan kalian akan hangus. Loh, ketika kita sudah mati, keinginan kita apa? Ternyata keinginan kita, orang sudah terlanjur mati, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah Tuhan kami, tundakan kami kematian ini sedikit saja Tuhan. Fa asaddaqu, saya kepingin sedekah. Saya kepingin sedekah. Tapi sudah habis waktunya. Jadi kematian itu sudah kiamat sughra. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menceritakan begini. Jadi manusia itu ketika kiamat kubro terbagi 3 golongan, sughra juga demikian. Allah menceritakan dalam surat Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatul rafiyah idza rujjatil ardu jawab idza rujjatil ardu jawab busnil jibal basang fakad haba am basa wa kuntum azwajan salasa. Ini kiamat kubro, wa kuntum azwajan salasa. Kamu ada 3 kelompok. 1 fa ashabul yamini ma ashabul yamin. Yang kedua wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Yang ketiga was-sabiqun as-sabiqun. Sementara dalam hadis Rasul menceritakan begini, terkait dengan ayat hadis kullu ummatin mu'afan, semuanya umatku diampuni. Umat Muhammad itu terbelah menjadi 3 kelompok. 1 kelompok faminhum zalimul li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Faminhum zalimul nafsi, sebagian manusia menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, sebagian manusia sedang-sedang. Wa minhum sabiqun bil khairat, sebagian manusia cepat-cepat memenuhi panggilan Allah. Dalam ayat ini Rasul menafsiri sabiquna sabiqun,
Orang yang cepat-cepat memenuhi panggilan Allah, amalnya banyak, yakinnya kuat, mereka cepat sekali di akhirat, cepat sekali tanpa melewati hambatan sedikit pun, termasuk orang-orang yang tidak kena hisab. Sabiquna sabiqun wa muqtasiduna najid, orang yang sedang-sedang selamat. Wa zalimuna maghfurun lah, orang yang menzalimi diri sendiri diampun oleh Allah, tetap dapat ampunan. Ampunan di sini ini tetap proses, mulai akan mati, melalui sakit, mati nanti di alam barzahnya ada aneka macam fitnah-fitnah kubur. Kemudian ketika melewati sirat itu, tapi tetap diampun oleh Allah. Ini umat Muhammad. Kalau di dalam surat Waqiah yang akhir ini justru menceritakan masih ada kehidupan. Juga ada 3 kelompok. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kenapa ketika roh sudah sampai pada pangkal tenggorokan, kalian semua melihat kalau ini orang itu rohnya sudah sampai pada pangkal tenggorokan, tarjiuna, mereka berusaha untuk mengembalikan rohnya biar ada kehidupan. Ya. Jadi tarjiuna in kuntum shadiqin. Orang-orang yang tidak percaya, ya, orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, ya, orang-orang yang tidak beriman pun, mereka itu kalau mati berusaha rohnya dikembalikan. Maka pencabutan dengan paksa itu karena seperti ini. Tarjiuna in kuntum shadiqin. Nah, di sini fa amma in kana muqarrabin faruhu wa rayhanu wa jannatun na'im. Ini dijanji oleh Allah. Orang yang betul-betul banyak mendekatkan diri kepada Allah, faruhun wa rayhanun. Mereka itu hidupnya enak, nyaman, terjamin. Rohun rayhan maksudnya. Wa amma in kana ashabul yamin, kalau mereka terlampau ashabul yamin, mereka mendapatkan keselamatan. Wa amma in kana mukadzibin dzalin, orang-orang yang membohongkan, sesat, fanuzul min hamim wa tasruf jahim, mereka itu menetap di neraka jahim. Dan tentang kematian ini Allah menceritakan itu kadang-kadang Allah sendiri yang mencabut dalam satu ayat, tapi kadang-kadang dalam ayat yang lain malaikat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Berarti kan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mencabut roh ketika orang itu mati. Kadang dinisbatkan kepada malaikat. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukil bikum. Kul, katakan Muhammad, yatawaffakum, telah mencabut kepada kalian malakul maut. Ya, kadang-kadang ini sama sebenarnya. Ya, yang mencabut malakul maut tetap perintah Allah. Allah mencabut ya tetap ada utusan malakul maut. Kemudian kaifiyatu qabdir ruhil mutawafa, bentuk pencabutan orang-orang yang mati. Dan setelah mati roh itu kemana? Bentuk pencabutan rohnya orang-orang yang mati dan di mana kembalinya roh-roh ini. Dalam riwayatnya Barok bin Azib radhiyallahu anhu, kunna fi janazatin. Jadi membicarakan bentuk pencabutan
Dan setelah dicabut itu prosesnya seperti apa, terus roh itu nanti dikembalikan kemana? Dalam riwayatnya Barok bin Azib, kunna fi janazatin, kami mengantarkan jenazah di kuburan Baqi al-Gharqad. Nabi datang kepada kami. Kami duduk, Nabi juga, kemudian orang-orang duduk di sekeliling Nabi. Ketika mereka itu duduk sekeliling Nabi, tidak ada seorang pun yang bergerak. Seolah-olah di kepalanya itu ada burung, muanteng begitu. Nggak ada yang berani bergerak. Kemudian Nabi ketika itu mengucapkan a'udzubillahi min adzabil qabri 3 kali. Lantas Nabi bercerita, innal abdal mu'min, sungguh seorang hamba yang beriman, ketika dia menghadap kampung akhirat, artinya mati, dia putus dari dunia, malaikat turun kepadanya. Malaikat-malaikat yang turun ini wajah mereka berseri-seri. Mereka membawa kafan itu ya apa namanya, bungkus ya. Ya, rohnya itu dibungkus seperti lainnya jasad ya. Bungkusnya itu dari surga. Dan dikasih wewangian juga dari surga. Fayajlisuna minhu maddal basar. Malaikat-malaikat yang berdatangan itu duduk di sekelilingnya, jumlahnya banyak sepanjang penglihatan. Banyak sepanjang penglihatan itu dipenuhi malaikat. Kita di situ nggak tahu, ini kenyataannya begitu, alamnya kan beda kan. Kemudian datanglah malakul maut. Jadi ini yang datang pertama bukan malakul maut, malaikat-malaikat rahmat itu datang mengelilingi dia. Datanglah malakul maut, kemudian duduk di sisinya. Malakul maut tidak mencabut paksa. Malakul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang thayyib, jiwa yang suci, ukhruji ila maghfiratin minallah, keluarlah kamu mendapatkan ampunan Allah, keluarlah kamu mendapatkan ridho Allah. Lantas roh itu keluarnya seperti cairan, mengalir begitu. Cairan dari botol mengalir begitu, di bawahnya ibaratnya seperti ada bungkus. Ya, bungkus ini dari surga. Setelah roh itu keluar semua, dikemas oleh malaikat-malaikat ini, ya, lantas dibawa dikasih wewangian tadi, yas'aduna biha, mereka tuh membawa ke langit sana. Setiap melewati kampung langit, tidak ada penduduk kampung langit kecuali bertanya, ini roh siapa? Dijawab, ini rohnya si fulan-fulan. Disebutkan, ketika disebutkan roh ini, mereka tuh memuji. Kemudian melewati beberapa, terus selalu begitu, sampai diantarkan ke langit sana, sampai diantarkan di hadapan Allah. Ketika sudah dihadapkan di hadapan Allah, Allah mengatakan kepada malaikat-malaikat ini, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah hambaku ini, kelompokkan calon penduduk surga illiyin. Wa a'ituhu ilal ardh, kembalikan ke bumi. Rohnya dikembalikan ke bumi. Karena fa inni minha khalaqtum, karena aku menciptakan dari tanah, aku kembalikan ke tanah dan akan aku keluarkan juga dari tanah. Lantas roh itu dikembalikan ke bumi. Dikembalikan ke bumi. Dalam riwayat ini fatu'atuluhu fi jasadihi, dimasukkan ke jasad, tapi bukan ada kehidupan seperti di dunia. Datanglah dua malaikat, menanyakan tentang man rabbuka. Yang kedua madinuka. Yang ketiga bukan siapa nabimu, tapi kata-katanya mahadzar rajul alladzi bu'atsa fikum. Mahadzar rajul, siapa orang ini yang Allah mengutus kepada kalian. Berarti Rasul ditampakkan di situ. Ini kan roh kan, berarti bagaimana komentar kamu tentang seseorang yang diutus kepada kalian ini? Dia menjawab bahwa Rasulullah itu utusan Allah.
Ini orang mukmin akan menjawab seperti ini. Kemudian ma'allamaka, apa yang dimengertikan kepada kamu? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku beriman dengan kitab Allah, aku membenarkan semuanya. Dijawab, an sadaqa abdi, betul hambaku ini. Kemudian dari alam barzahnya dia, dari dia itu terbukalah pintu menuju ke surga sana. Ada pintu-pintu yang mengarah ke surga. Jadi bau surga, aroma surga itu dia bisa melihat, tapi belum ke surga. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang yang sangat tampan, mengucapkan absyir, berbahagialah, ya, berbahagialah kamu. Ini hari yang menyenangkan kepada kamu. Ya. Lantas kita bertanya, siapa kamu? Man anta? Kita tanya ketika dikubur, siapa kamu? Dia menjawab, ana amal kasoleh. Aku adalah amal kamu yang soleh. Amal soleh dulu di dunia diwujudkan seperti ini, mendampingi kita di alam barzah. Dan sebenarnya di dunia kita itu ya juga didampingi amal soleh sebenarnya. Kita berbuat baik itu di mana saja itu dimudahkan oleh Allah. Ini yang mendampingi kita di dunia itu amal soleh kita. Nanti di alam barzah juga demikian. Ini pencabutan rohnya orang beriman. Dan nanti akan bicara tentang tempatnya roh. Nah, sekarang pencabutan orang kafir. Kalau orang itu kafir, ketika dia melepaskan dari dunia menghadap kepada akhirat, malaikat-malaikat yang datang semuanya sangar-sangar. Mereka juga merumun di situ sepanjang penglihatan, dipenuhi. Kemudian datanglah malaikat Israel mengatakan, wahai roh yang busuk, roh yang jahat, kembalilah kamu kepada Allah. Mereka nggak mau keluar. Ketika nggak mau keluar, dicabut paksa. Seperti pencabutan ibaratnya begini. Bagaimana rasanya ketika ada duri-duri dari masuk pada tubuh kita, semuanya duri-duri ini dicabut dari tubuh kita. Ini kan betapa sakitnya. Semua saraf ikut merasakan. Jadi sampai sel-selnya itu sampai putus-putus ya. Kemudian ketika keluar dikemas dengan kemasan yang sangat buruk, rohnya itu kelihatan busuk. Bahkan kadang-kadang sebagian oleh Allah ditampakkan jasadnya ikut juga busuk. Bahkan kadang rohnya belum dicabut, tubuhnya sudah busuk. Nah, ketika dibawa ke langit sana, dibawa semuanya penduduk langit itu benci, mencaci kepadanya. Setelah dihadapkan di hadapan Allah, ya, ditolak oleh Allah. Jadi pintu langit ditutup. Disinilah yang dikisahkan Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Itu maksudnya rohnya orang kafir ini tidak dibukakan untuk mereka pintu langit. Nah, ketika dibawa ke sana tidak dibukakan, ya, tidak dibukakan pintu langit, dikatakan oleh Allah, ya, dikatakan uktubu fi sijjin, sudah cabut saja, dia digolongkan penduduk sijjin. Lantas kembalinya roh ke muka bumi itu dilemparkan, tidak diantarkan, dilemparkan. Maka Al-Quran menyatakan, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatahtahu at-tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahih. Siapapun orang yang menyekutukan kepada Allah, seolah-olah dia nanti
seperti dijatuhkan dari langit lantas disambar burung-burung atau diterpa angin, dibanting oleh angin. Kemudian datanglah malakul maut, dua malaikat ya, yang menanya dia. Semuanya pertanyaan gagal semua, enggak ada yang terjawab dengan baik. Juga lagi datang orang yang sangat buruk, siapa amal buruknya dia. Ya. Bicara tentang hubungan ruh dengan badan. Ruh itu hubungan dengan badan itu ada beberapa tempat. Ada 5. 1, ketika kita dalam kandungan ditiupkan ruh, berarti dalam kandungan pun yang itu sudah ada hubungan antara janin itu umur sekian sudah ada ruhnya, ada hubungannya dengan badan. Yang kedua, ketika kita sudah dikeluarkan dari kandungan, itu kan ada hubungannya dengan badan. Yang ketiga, ketika kita sedang tidur. Ketika kita sedang tidur, ini sekalipun roh itu kesana kemari, tapi tetap ada hubungannya dengan badan. Dalam Al-Quran itu orang mati itu dicabut nyawanya. Ayatnya kan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusa, Allah yang mencabut nyawa, jiwa nyawa. Hina mautiha, ketika mati. Wallati lam tamut, dan roh yang tidak mati, ya Allah mencabut ketika tidur. Wallati lam tamut fi manamiha, ketika kita sedang tidur itu dicabut. Fayumsikul lati qadha alil mauta, kalau orang yang tidur lantas mati, roh tidak dikembalikan. Kalau kita bangun tidur, kalau kita dikembalikan bangun lagi, berarti kita hidup lagi. Maka ucapan ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, dihidupkan kembali. Bersyukurlah kita dihidupkan kembali. Kemudian hubungan roh ketika di barzah. Jadi ketika roh itu di barzah, ini betul berpisah, ya. Tapi tidak berpisah secara utuh, tapi juga tidak menyatu secara utuh. Ya, wa yas'alunaka ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan. Kita mengenal ruh itu tidak boleh dipelajari sedetail, nggak mampu. Cuma ini dikenalkan, hendaknya kita paham. Ketika kita mati sudah dikubur, antara ruh dan jasad itu kadang-kadang masih menyatu, artinya bukan kadang-kadang, masih ada menyatu tapi tidak secara totalitas. Contoh di sini ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasul memberikan contoh, ketika kita datang ke kubur, kita akan disunahkan untuk mengucapkan salam. Kalau di situ roh tidak ada, apa artinya salam? Itu berarti menunjukkan ada roh di situ. Jadi yang mungkin belum artinya begini. Sementara kalau orang Muhammadiyah itu ndelok wong NU kaya ubadul kubur, soal wong NU ndelok wong Muhammadiyah itu anti ziarah kubur. Lah ini salah kabeh iki. Salah kabeh. Nah, cara sudut pandangnya seperti ini.
Kita jangan anti ziarah, kita tetap berziarah. Kita ziarah bapak kita, ibu kita. Tapi udah digawe penggawean. Perintahnya enggak begitu. Enak sing anu dadi penggawean. Arep njaluk apa merone kuburan, nek butuh apa njaluk. Lah ini yang salah. Akhirnya dikritik menjadi ubadul kubur. Tapi belas enggak ziarah, ya jangan. Hadisnya kan jelas. Rasul itu kan hadisnya Aisyah. Suatu ketika Aisyah itu sedang tidur, itu Aisyah itu bangun, tiba-tiba Rasul nggak ada. Dulu kan belum ada listrik, gelap, tidur gerayah-gerayah, pernah gerayah-gerayah kena kakinya dipegang. Hadis ini untuk mendasari bahwa bersentuhan suami istri tidak batal. Hadisnya kan sahih. Yang kedua, pernah digerayai gak ono, langsung gak ada ya, cemburu. Suatu ketika Aisyah itu sedang tidur, Rasul itu bangun keluar, Aisyah itu ngiting didikik, dititeni ning di parane jajali. Ketika diikuti di belakangnya, ternyata dugaan Aisyah salah, dikira kepada istri yang mana-mana, barangkali begitu. Ternyata ketika dibuntuti dari belakang, Rasul datang ke kuburan Baqi, berziarah ke Baqi. Ini kan jelas berziarah. Artinya antara kuburan dengan roh itu ada hubungan. Ya mbok menawa sok sampean ning kuburan tak endangi assalamualaikum tak dongane kan. Aku kan gak roh tapi sampean kan merasakan, tahu kan ucapan salam saya berarti dengan jenengan. Doa saya kepada sampean berarti. Ya. Ada artinya begitu maksudnya. Dan ada begini, ada lagi kritikan begini, wong kan kok gak paham. Ruwet mek kojobo. Di YouTube kan ada orang-orang pemuda Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu kan ziarah ke kuburannya Ahmad Dahlan. Ngomong, wong Muhammadiyah saya gelem ziarah kubur, iya ta gitu. Apa mbiyen gak gelem ngoten lho. Orang ya. Kemudian hubungan roh ketika hari kebangkitan ini akan dikembalikan lagi, roh menyatu dengan, dan justru visi kita akan sempurna di sana. Ya. Belum siksa kubur, betulnya sudah. Ya. Ya. Jadi begini ya, bahwa al-akhillau yauma idzin ba'tum li ba'tin atun illal muttaqun. Di kubur nanti, di akhirat nanti, al-akhillau yauma idzin ba'tum li ba'tin atun illal muttaqun. Orang yang melakukan cinta kasih, hubungan dekat, koncoplek, nanti ketika di akhirat kita akan bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Maka kita menggalang persahabatan. Persahabatan itu usahakan persahabatan yang di dalamnya ketakwaan. Jangan bikin persahabatan di dalamnya tidak ada ketakwaan. Maka seruan bertakwa, kita menjalankan apapun asasnya takwa. Rasul kan mengatakan begitu. Ittaqillah fa innahu jima'u kulli khairin. Bertakwalah kamu kepada Allah, karena takwa itu yang mengumpulkan segala kebajikan. Semua apa yang kita awali dengan takwa, di situ mesti membawa kebajikan. Kita bergabung dalam kelompok ini, di situ membawa takwa. Teruskan. Bergabung kelompok ini kok tidak membawa takwa, itu nanti mencelakakan. Mulakno bergabung dengan partai ini asasnya takwa, tak pikir angel. Karena apa? Di situ nanti mesti akan bermusuhan.
Dalam ayat ini al-akhir la'u yauma idzin ba'dun atun ila muttaqun, orang yang melakukan cinta kasih itu nanti bermusuhan itu di dunia mun ketawis. Wong iku ning donya kekancane bukan karena Allah, kekancane melakukan kecurangan, perbuatan dosa, kanca kecekel KPK terus napa brentek ning saman-saman pegel ya. Ojo nyakot-nyakot kancane to. Ya. Barzah. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Alhamdulillah amin. Cukup saking kula cekap semanten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.